Ya, mari kita datang kepada Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita fokus sesungguhnya ya seluruh kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Amin. Dan juga ya segala persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan biarlah menjadi persembahan yang harum, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan salurkan segala persembahan kita. Ya, apapun persembahan kita, baik persembahan ya umum, persembahan persepuluhan, janji iman, kita percaya ya ianya adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sentiasa memberkati kita. Firman Tuhan berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, kebahagiaan memberi jauh lebih sempurna daripada kebahagiaan menerima. Amin, jemaat Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang masuk ke dalam kehidupan kita, dalam hati kita adalah tanah yang subur. Mari kita berdoa. Bapa, sangat indah di dalam kehidupan kami ketika kami datang mendekat kepadamu, karena Engkau mendekat kepada kami. Lewatlah streaming ini kami Tuhan, kami percaya Engkau hadir di setiap ruangan, di setiap tempat, di setiap rumah, di mana 2-3 orang anak-anakmu berkumpul dalam namamu. Engkau hadir. Kami merasakan hadiratmu di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini, di dalam kami meninggikan namamu, di dalam kami memberi persembahan tanda ucapan syukur kami, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Berkati masa di tempat ini, jangan biarkan iblis mengganggu, menghalang persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap peralatan yang kami pakai dan layar internet agarnya berjalan dengan lancar. Dan berkati Tuhan Yesus, Jimbun yang saat ini sedang berada di hospital, Kau melawati dia, jamah dia Tuhan, beri dia kesehatan, kekuatan, pemulihan terjadi saat ini juga Tuhan. Terima kasih, pakailah hamba-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, ya, maaf ada masalah teknikal dari kita puji Tuhan. Ya, pada beberapa bulan lalu di mana anak kita Penderila Rinong memenangi ya kejuaraan menjadi juara dunia dalam acara 10 meter platform individu wanita. Ya, sebagai rakyat Malaysia, khasnya rakyat Sarawak, saya sangat bangga, sungguh bangga dengan pencapaian Penderila Rinong yang menjadi juara dunia. Sebab bukan mudah ya untuk Penderila Rinong. Saya percaya kita sedia maklum untuk Penderila Rinong sampai ke tahap ini yang menjadi juara dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Bukan seperti kita menebalikkan tapak tangan kita. Sudah tentu Penderila Rinong menghadapi berbagai proses dalam kehidupannya. Sudah tentu dia menghadapi berbagai ujian di dalam kehidupannya. Sehingga dia berjaya menjadi juara dunia. Jika dia tidak tabah menghadapi berbagai proses ya di dalam latihannya, jika dia tidak tahan uji, mustahil dia menjadi seorang juara dunia. Sangat membanggakan ya. Tetapi yang ada satu hal yang lebih menarik perhatian saya, ketika dia menjadi seorang juara dunia. Apa itu? Sudah tentu kita bertanya. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah Penderila Rinong tidak tersinggung, tidak kecewa ketika dia tidak diberi penghargaan gelaran Datuk. Wow. Ya. Jadi banyak orang berpendapat ya, sepatutnya Penderila Rinong dianugerahkan dengan ya tanda penghargaan kerjaan kepada dia. Seharusnya dia harus diberi ya gelaran Datuk, tetapi ya dia tidak menerima itu. Tetapi Penderila Rinong dia tidak merajuk ya. Dia tidak kecewa, dia tidak melakukan tindakan yang tidak perlu, yang tidak patut
Bagi saya, hal itulah menjadikan Pendela Rinong sebagai juara dunia sejati. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi hal seperti itulah yang seharusnya terjadi terhadap kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Anak-anak Tuhan seharusnya memiliki kekuatan di dalam untuk menjadi seorang pemenang sejati. Ya. Tema firman Tuhan yang saya kongsikan masih dengan tema yang sama. Ini bagian yang keempat adalah menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Ya, menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus menjadi seorang pemenang? Sebab kita punya suatu kekuatan yang tak terbatas di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Apa kekuatan itu? Kekuatan itu adalah dari seorang penolong yang telah diberikan oleh Yesus, oleh Allah Bapa bagi kita yang percaya kepadanya. Apa itu? Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu yang memampukan kita menjadi seorang pemenang sejati. Roh Kudus itu yang menguasai seluruh kehidupan kita. Roh Kudus itu yang memampukan kita menaklukkan diri kita, mengalahkan dan menguasai diri kita. Bukan diri kita sendiri yang hidup, tetapi Roh Allah yang hidup di dalam kita. Sebab manusia lama telah berlalu, kini manusia baru telah tiba. Yang percaya katakan amin. Ya, jadilah seorang pemenang. Ya, komen di FB Group kita sana, saya mau jadi seorang pemenang. Amin. Ya, tidak patut tidak mau komen, tidak patut tidak mau katakan amin. Ya, sedangkan di FB Group orang lain kita wah amin, like, haleluya, puji Tuhan. Tetapi di FB Group sendiri diam saja, tidak mau sokong FB Group sendiri. Ya, anak Tuhan tidak sepatutnya begitu. Siapa lagi yang menyokong ya gereja kita jika bukan kita sendiri yang menyokongnya? Jadi anak-anak Tuhan tidak patut mudah tersinggung, tidak patut mudah kecewa, tidak patut cepat melata, dan tidak patut mudah melakukan tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Memang tidak dapat dinafikan bahwa di setiap saat di dalam perjalanan kehidupan kita, kita akan menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Ada saja hal yang membuat kita meledak kepanasan. Satu pressure, bila hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita terjadi, ya, akan ada satu ledakan pressure. Sehingga ini yang membuat kita mau bangkit untuk melampiaskan emosi kita. Sedikit saja hal akan dapat membuat kita meledak emosi kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diberi kemenangan, yang ada Roh Kudus, Roh Allah yang lebih besar daripada roh apapun di dunia ini yang akan memampukan kita menjadi tahan uji. Kita tidak akan mudah melata, tidak mudah kecewa, tidak mudah goyah, apalagi tersungkur, tidak akan mudah. Setiap hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidup kita, tahukah Anda bahwa itu adalah merupakan ya ujian yang harus kita lalui. Kita harus tahan ujian dan keluar sebagai seorang pemenang. Menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Ayub telah memberi contoh. Satu contoh yang baik bagi kita. Ayub tahan uji ketika dia menghadapi hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik menimpa kehidupannya. Ia tahu, ya, jalan hidupnya. Seandainya ia menguji aku, Ayub berkata, aku akan timbul seperti apa? Timbul seperti emas. Di dalam menghadapi ujian, tekanan, pressure yang amat dasar. Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Kita tahu bagaimana kisah hidup Ayub. Ayub bukan saja kehilangan segala asetnya. Kalau sekarang di
istilahkan sebagai seorang yang bankrupt. Ayub kehilangan anak-anak yang dicintainya. Ayub bukan saja kehilangan asetnya, kehilangan anak-anak yang dicintainya, bahkan juga Ayub kehilangan kesehatannya. Kesehatannya amat memburuk. Ayub ditimpa bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Tubuhnya gatal kerana bara. Bahkan Ayub mengambil beling untuk menggaru-garu badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Di dalam menghadapi hal yang amat buruk ini dan hal yang benar-benar menyakitkan, Ayub tidak kecewa terhadap Tuhan. Ayub tidak marah dan menyalahkan Tuhan. Ayub tidak melata melepaskan imannya terhadap Tuhan. Ayub tidak menyimpang ke jalan ke kanan maupun ke jalan ke kiri. Ayub tetap tidak melanggar perintah Tuhan. Ayub tidak menghujat Tuhan. Ayub lulus ujian Tuhan. Ayub tahan uji sehingga dia berjaya melalui ujian itu. Sebab itu Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Karena emas yang tahan uji di dalam proses suhu yang amat tinggi. Ayub keluar sebagai seorang pemenang, happy ending. Tahukah Anda bahwa tiada seorang pun dari kita, anak-anak Tuhan, yang hidup tanpa menghadapi ujian? Yang percaya katakan amin. Baik itu pastor hebat bagaimanapun, seorang pastor pasti dia akan menghadap ujian. Baik dia seorang pemimpin gereja, baik dia jemaat, baik dia baru di dalam Tuhan, baik dia orang yang lama dalam Tuhan, baik dia punya pelajaran yang tertinggi sekalipun maupun tidak langsung dia ada punya pelajaran, baik dia seorang yang kaya maupun dia seorang yang miskin, semua anak-anak Tuhan pasti akan mengalami ujian. Jadi jemaat Tuhan dikasihi, sedarkah kita selama ini bahwa ada dua ujian yang sering terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah ujian itu? Pernahkah kita memperhatikan ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita? Apa yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita bila kita menghadapi dua ujian ini? Ujian yang pertama adalah ujian iman. Pernahkah kita menguji diri kita sendiri? Paulus berkata, ujilah dirimu sendiri. Apakah dirimu tetap tegak di dalam iman? Coba kita perhatikan bagaimana iman kita selama ini. Suatu kita diuji, apa kita tetap tegak? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, di dalam diri kita? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kamu tidak tahan uji. Dengan baik, Tuhan sangat peduli. Tuhan sangat fokus pada pertumbuhan iman kita. Tuhan sangat memperhatikan pertumbuhan iman kita. Mengapa? Sebab yang Tuhan lihat di akhir zaman adalah iman kita. Tuhan tidak melihat apapun gelaran yang ada pada kita. Tuhan tidak melihat betapa hebatnya kita di dalam pelayanan. Yang Tuhan lihat di akhir zaman ini adalah apakah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan lihat. Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, yang akan segera membenarkan mereka
Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Maka dari itu, jemaat Tuhan dikasihi, iman kita kepada Tuhan harus diutamakan. Ya, percaya katakan amin. Ya, komen di sana di bawah ya. Amin. Ya. Tuhan tidak melihat apa perbuatan kita di dalam gereja. Dia tidak melihat, oh kamu pastor. Dia tidak melihat, oh saya pemimpin gereja. Dia tidak bertanya, oh kamu yang menumbuhkan gereja ini. Tidak. Tuhan tidak melihat apa perbuatan kita di dalam gereja. Tuhan tidak melihat betapa hebatnya bahasa roh kita, bahasa lidah kita. Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat betapa hebatnya kita dalam pelayanan. Bukan maksud saya pelayanan itu tidak penting. Pelayanan itu penting. Tetapi begitu banyak di akhir zaman ini orang yang aktif dalam pelayanan tanpa iman. Tuhan tidak melihat berapa dalamnya kita menguasai kitab, tetapi tanpa iman. Tuhan tidak melihat berapa banyak ya ayat firman Tuhan yang kita hafal. Dengan baik-baik yang Tuhan lihat di dalam diri kita adalah betapa hebatnya pertumbuhan iman kita di dalam Tuhan. Tuhan melihat betapa dasarnya kehidupan iman kita terhadapnya. Itu yang Tuhan lihat. Imannya bagaimana? Ya, tentu kita tanya imannya bagaimana. Iman yang tetap teguh ketika harus kehilangan segala-galanya. Ketika kita kehilangan segala-galanya di dalam kehidupan kita, apakah kita tetap beriman kepada Tuhan? Ya, pernahkah kita kehilangan segala-galanya di dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang pernah, mungkin ada juga yang belum. Daud pernah kehilangan segala-galanya. Meskipun Daud sudah diurapi sebagai raja, tetapi dia belum juga duduk di tahta raja. Bahkan Daud menjadi pelarian. Bukan hanya menjadi pelarian, ia dikejar oleh Raja Saul siang dan malam untuk dibunuh. Daud hilang asetnya. Daud hilang keluarganya yang tercinta. Hidup sebagai pelarian, tetapi juga hilang segala-galanya. Ya. Ketika Daud dan pengikutnya kembali ke Ziklag. Ziklag adalah tempat ya Daud dan pengikutnya tinggal sebagai pelarian. Ketika dia datang sampai saja di Ziklag, mereka melihat ya tempat tinggal mereka Ziklag sudah diserang musuh, sudah diserang oleh bangsa Amalek, sudah dikalahkan oleh bangsa Amalek, sudah dibakar hangus tempat tinggal mereka. Ya, anak, istri, orang tua, orang muda, yang kecil, yang dibawa menjadi tawanan oleh bangsa Amalek. Semua harta mereka dibawa. Daud kehilangan segala-galanya pada saat itu. Daud sebagai pemimpin dituntut untuk bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi. Meskipun itu bukan kehendak Daud. Daud juga tidak mau hal itu terjadi. Para pengikut Daud begitu emosional. Mereka sangat marah, sangat kecewa terhadap Daud. Sehingga mereka mau melampiaskan amarah mereka kepada Daud. Mereka hendak melempar Daud dengan batu. Apakah Daud putus asa? Kita mungkin akan segera putus asa jika berhadapan kondisi yang sama seperti Daud. Tetapi Daud tidak begitu. Daud tidak mudah putus asa. Daud tidak kecewa, tidak terhadap Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Ya. Meskipun cabaran itu, masalah itu sangat berat bagi Daud. Daud bertindak tepat. Daud mengambil keputusan yang sangat bijaksana.
di dalam dia mengatasi keadaan itu, ya, di dalam keadaan terjepit antara hidup dan mati. Mana tidak antara hidup dan mati, pengikut dia marah kepada dia, pengikut dia mau melempar dengan batu, berarti mau membunuh dia. Apa yang Daud lakukan? Yang Daud lakukan adalah memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Meskipun telah kehilangan segala-galanya, Daud tetap memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Masa suka bukan dijadikan alasan untuk mengeluh, untuk marah, untuk kecewa, untuk putus asa, dan reaksi negatif lainnya terhadap Tuhan. Bukan. Masa suka tidak harus diresponi dengan sikap negatif. Bukan. Di masa suka harus dihadapi, disikapi dengan bijak. Keputusan harus tepat. Kita lihat apa yang Daud lakukan. Dia memperkuatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bukan mundur dari Tuhan, bukan menyerah kalah, bukan melepaskan iman. Daud meneguhkan iman dan tetap mengandalkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bagaimana dengan hidup kita? Apa respon kita ketika kita menghadapi tekanan yang luar biasa? Apa yang kita lakukan ketika kita di dalam keadaan sulit sekali? Beban yang kita pikul itu adalah amat terlalu berat bagi kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita memperkuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan? Apakah kita meneguhkan iman kita dan tetap bersandar kepada Tuhan seperti Daud? Coba kita selidiki diri kita masing-masing. Apa tindakan kita selama ini? Apakah kita mengambil tindakan yang bijak dan tepat seperti Daud? Ataupun kita menyerah kalah, mundur dari iman kita, tidak percaya kepada Tuhan lagi? Saya sangat sedih bila mendengar berita bahwa ada anak-anak muda yang telah lahir di dalam keluarga orang percaya, dibimbing di dalam jalan kebenaran Tuhan, diajar tentang firman Tuhan, diajar tentang siapa Tuhan Yesus. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, mereka melihat pandemi COVID-19 tidak juga berhenti. Lalu mereka mundur dari iman mereka, tidak percaya kepada Yesus lagi. Adalah amat menyedihkan. Sedangkan orang yang tidak mengenal Tuhan, pada saat ini orang mencari Tuhan. Orang yang positif COVID-19 ini, mereka terbuka menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Tindakan yang kedua yang diambil oleh Daud adalah dia berdoa kepada Tuhan. Wow. Ya. Daud berdoa kepada Tuhan. Sesudah Daud menguatkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, Daud berdoa. Daud bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doa Daud. Doa yang tetap beriman di masa suka, doa orang yang tetap percaya kepada Tuhan sewaktu kehilangan segala-galanya, tidak akan dibiarkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti dijawab Tuhan. Buktinya Daud. Doa orang beriman memiliki kuasa yang dahsyat. Sedar bahwa doa kita punya kuasa yang dahsyat, kuasa yang dari Allah. Tetapi yang menyedihkan, banyak orang Kristen bila menghadapi masalah, mereka bukan berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan, tetapi lebih beriman kepada dukun, lebih lagi beriman kepada kedai kotor, kedai bodi. Bila berbicara tentang firman Tuhan, wow, bukan main. Tetapi masih di kelang sabung. Beriman kepada ayam. Berani mempertaruhkan berapapun ribuan uang taruhan kepada ayam, tetapi memberi persembahan kepada Tuhan
amat menyedihkan. Dan iman yang bagaimana? Ya seterusnya. Iman yang tetap teguh ketika kita harus menyerahkan segala sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan pernah meminta Anda untuk menyerahkan sesuatu yang berharga ke dalam hidup Anda. Apakah Anda taat, tunduk kepada kehendak Allah, ataupun lebih lagi menurut kehendak diri sendiri? Abraham berani, Abraham sanggup menyerahkan anaknya Isaac yang dicintainya, sedangkan itulah satu-satunya anaknya yang dijanjikan Tuhan akan seperti bintang di langit, seperti pasir ya di tepi laut. Tetapi Tuhan meminta anaknya itu untuk diserahkan. Dan Abraham menyerahkan anaknya. Ibu janda disempat ketika Nabi Elia datang kepadanya, meminta dia menyerahkan gandum yang hanya segenggam ada padanya. Apakah dia menyerahkan, membuat roti, memberi makan Nabi Elia? Dia sanggup membuat roti, memberi makan Nabi Elia sesuai dengan firman Tuhan. Saya sangat diberkati dan dikuatkan dengan kesaksian seorang ibu yang sanggup melepaskan pekerjaannya sebagai seorang cikgu di sekolah kerajaan. Ya, ketika dia menerima panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang guru tadika akal baik. Sedangkan ya, untuk menjadi seorang guru tadika akal baik tiada gaji, hanya allowance. Allowance hanya berapa saja. Bayangkan ya, gaji sebagai seorang cikgu dan allowance hanya beberapa saja sebagai seorang guru tadika. Memang bukan mudah untuk ibu ini mengambil keputusan. Dia bergumul ya, apatah lagi suaminya tidak ada punya pekerjaan tetap, memang bergantung kepada dia sepenuhnya. Semua bayaran rumah, kereta, perbelanjaan sekolah anak-anak ya, dan bayaran yang lainnya yang perlu dibayar setiap bulan memang bergantung kepada dia. Tetapi setelah dia berdoa, menyerahkan segala kepadanya, kepada Tuhan, dia mengambil keputusan untuk taat kepada panggilan Tuhan untuk mengajar di tadika akal baik. Wah. Setelah dia tunduk taat atas kehendak Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat terjadi. Suaminya mendapat pekerjaan tetap dengan gaji yang puji Tuhan lumayan. Mujizat terjadi, kemenangan terjadi. Jadi jemaat Tuhan, apakah Anda berani menyerahkan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan Anda? Apakah Anda berani menyerahkan seseorang yang Anda cintai kepada Tuhan bila Tuhan meminta hal itu kepada Anda? Ya. Contoh, bila Tuhan menyerahkan Anda, contoh, ya, beri motosikal Anda kepada hamba Tuhan, beri kereta Anda kepada hamba Tuhan, apakah Anda berani? Ataupun sponsor pelayanan Tuhan, sponsor hamba Tuhan dalam pelayanan, apakah Anda berani? Ataupun bagaimana jika Tuhan berkata kepada Anda, jualah hartamu dan ikutlah aku? Apa keputusan Anda? Apakah Anda seperti orang kaya yang di dalam Alkitab, dia tidak lagi mengikuti Yesus, dia meninggalkan Yesus? Atau Anda akan mengambil keputusan, ya, ini aku Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu sesuai dengan kehendakmu? Ataupun Anda berkata, tunggu Tuhan, tunggu saya pencen, lepas saya pencen baru saya pergi Tuhan sekolah Injil. Itu berarti memberi yang sisa kepada Tuhan. Dalam usia yang sisa baru Anda berkata, ya Tuhan, ini aku, pakailah hidupku. Itu bukan yang terbaik kepada Tuhan. Mengapa tidak memberi di waktu Anda punya tenaga yang kuat?
kekuatan kesehatan yang luar biasa. Bagaimana juga jika Tuhan berkata kepada Anda, serahkan anakmu untuk melayani sepenuh masa. Apakah Anda menjawab, ya, saya sangat bersukacita dengan berita ini. Ini anakku, aku serahkan kepadamu Tuhan. Ketika pastor berjumpa dengan seorang bapa dan berkata, Pak, bagaimana jika anakmu dipanggil Tuhan untuk masuk sekolah Injil, untuk melayani Tuhan sepenuh masa? Ya, boleh pastor. Jika anak saya gagal dalam pemeriksaan nanti, ya boleh, silakan pastor. Nanti kita hantar dia pergi ke sekolah ini. Itu jika gagal di dalam pelajaran. Mengapa tidak katakan ya sekarang? Ya, cobalah katakan ya. Saya sangat suka pastor, itu yang saya nantikan selama. Inilah anak saya. Marilah kita bawa hantar dia ke sekolah Injil sekarang juga. Ini yang terbaik untuk Tuhan. Bukan menyerahkan dia setelah dia gagal, setelah dia sepertinya tidak ada harapan lagi. Kita takut menyerahkan anak kita untuk melayani Tuhan sepenuh masa. Mengapa? Dengan alasan, ya, seorang hamba Tuhan, seorang pastor tiada masa depan. Ada betulkah? Begitu banyak orang tua yang percaya kepada Tuhan, tidak mahu anaknya berkahwin dengan pastor. Wah, dalam hati saya, rugi sekali kamu, karena anak kamu tidak kawin dengan seorang hamba Tuhan. Ya. Dia menolak pastor menjadi menantunya karena tiada masa depan, katanya. Begitu juga, ya, pemuda-pemudi generasi sekarang menjauhkan diri dari hamba Tuhan, tidak mau berkahwin dengan pastor dengan alasan yang sama, pastor tidak ada masa depan. Ada betulkah? Ya. Jehovah Jireh akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, komen amin di bawah EP kita. Tiada tercatat dalam sejarah pastor SAB bahwa pastor SAB tiada masa depan. Tidak pernah saya lihat dan tiada tercatat di dalam sejarah SAB bahwa SAB membawa mangkuk, ya, duduk di tepi jalan, bantulah kami, tolonglah kami. Tidak ada. Banyak juga, ya, hamba-hamba Tuhan, keluarganya diberkati, anak-anaknya juga diberkati. Ada juga yang sampai ke Menara Gading. Contohnya, ya, pastor Yusuf Ani, anaknya menjadi duta juga, ada masa depan juga. Ya, seperti yang saya katakan pada minggu lepas kesaksian, ya, Reverend Peter Kue. Ya, coba kita lihat di live, ya, Randa Orwai bersama Pastor Ali. Lihat, dengar kesaksian dia di sana. Coba Jerry, belajarlah menyerah sesuatu yang berharga kepada tangan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Tujuan dari ujian iman adalah untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, percaya katakan amin. Seterusnya, ya, apakah kita tetap teguh di dalam iman ketika kita mengalami kesulitan ekonomi? Pernahkah kita tiada apa-apa sehingga mencari makanan di tapak perusahaan sampah? Ayam yang dibuang, yang telah expired dibuang di sampah, sardin yang telah expired yang dibuang di sampah, ataupun mencari makanan di tong sampah. Pernahkah kita begitu? Pernahkah kita, ya, duit kita hanya 10 ringgit, itu pun hanya duit siling untuk beli minyak kereta, untuk pakai cari kerja? Pernahkah? Di masa pandemi ini sekarang banyak yang hilang pekerjaan. Bagi yang bekerja sendiri, bagi yang, ya, bisnis sepi
pekerjaan kita hilang. Dan mungkin akibatnya rumah kita, kereta kita, BAP, BAI tidak dapat dibayar. Apakah kita tetap teguh di dalam iman kita? Suatu kita kehilangan segalanya, pekerjaan, ekonomi kita, nasib, berarti keuangan kita. Pernahkah kita dompet kita langsung kosong? Pernahkah kita menelan air liur? Ya, ketika kita melihat orang sedang duduk, minum, makan, kita menahan kelaparan. Pernahkah? Pemenang ujian iman adalah yang memiliki iman melampaui ketakutan dan kekhawatiran ketika menghadapi badai ekonomi. Yang percaya katakan amin. Seterusnya, iman yang tetap teguh ketika kesehatan tidak baik, penyakit tidak sembuh, berdoa juga tidak sembuh, berdoa juga tidak sembuh, datang ibadah doa tidak sembuh. Apakah kita terus ikut setia dalam ibadah doa? Paulus, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Kita sedia maklum tentang pelayanan Paulus, Rasul Paulus. Tetapi suatu ketika dia menghadapi penyakit dan dia berdoa kepada Tuhan, tetapi tidak sembuh. Apakah Paulus pergi mencari bunga, burung nosaka, minta dipucau ke orang? Nah, saya sangat terdorong dan sangat diberkati dengan pelayanan Mediam Pesta Hamsa, Pesta Rudi. Beliau juga banyak membantu kami sekeluarga di dalam kami sekolah Injil dan juga dalam pelayanan kami. Dia tetap setia melayani meskipun dia mengidap sakit leukemia. Berdoa tidak disembuhkan, namun penyakit ini tidak membuat dia mundur di dalam iman, tidak membuat dia mundur di dalam pelayanan. Sampai ke napas terakhir dia tetap setia dalam pelayanan. Di dalam pelayanan begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Di dalam pelayanan begitu banyak orang yang disembuhkan lewat pelayanannya. Tuhan memakai dia berdoa, orang lain sembuh. Dia tidak mempersoalkan Tuhan, mengapa ketika saya mendoakan orang lain engkau menyembuhkan orang? Tetapi mengapa ketika saya berdoa untuk diri saya, mengapa engkau tidak menyembuhkan saya? Tidak. Inilah yang harus kita ikuti contohnya. Nak mudah larat, tetap berpegang erat. Nak mudah larat, nemu jago larat, kita akan biak, mudah terlekat, lalu anyut dalam pengarap. Nak berpegang erat, lagi dalam pelayanan tak main kecil berlagu. Hebat amat, tak sekali masalahnya deh. Nama kebuah labaja ke Tuhan, nak labuh batangah ke. Amin. Bagaimana juga ketika kita menghadapi masalah di dalam keluarga kita. Ya. Di dalam menara doa online kita belajar tentang lukisan, tema lukisan keluarga Tuhan, keindahan lukisan keluarga Tuhan. Di situ kita telah belajar bahwa iblis pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan keluarga Tuhan. Iblis tidak senang melihat keluarga Tuhan yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Iblis tidak senang melihat keluarga Tuhan yang kukuh di dalam iman. Jadi iblis berusaha sedia upayanya menyerang keluarga Tuhan, mencuri, membunuh, membinasakan keluarga Tuhan. Iblis tidak pernah putus asa. Jika terjadi di dalam masalah keluarga kita, anak kita yang nakal, tidak mengenal Tuhan, meskipun kita mengenal Tuhan, meskipun dia melihat perubahan terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana sebelum kita mengenal Tuhan, bagaimana setelah kita menerima Tuhan, tetapi dia tetap mengeraskan hati,
tidak mau mengikut kita, percaya kepada Tuhan, bahkan hidupnya lebih lagi dasar rohnya. Ataupun suami kita yang tetap degil, keras kepala juga, mabuk siang dan malam, berjudi sana sini, bawa perempuan sana sini, dan berbagai lagi. Ataupun bapak mentua, mak mentua tidak senang dengan kita karena kita percaya kepada Tuhan. Apakah kita tetap teguh ataupun kita mengeluh bersungut-sungut kepada Tuhan? Jika matamu sudah tidak tahan melihat ahli keluargamu belum bertobat, berkeras hati, degil, tutuplah matamu, berdoalah. Jika kakimu sudah tidak dapat berdiri tegak lagi menghadapi masalah yang silih berganti di dalam keluargamu, maka yang harus kamu lakukan adalah berlututlah, sujudlah, berdoalah kepada Tuhan. Jika tanganmu sudah lemah, sudah bergetar, tidak tahan lagi menghadap, ya dera oleh badai kehidupan ini, angkatlah tangan kita, hululah tangan kita kepada Allah dan berdoalah, berserahlah kepada Allah. Maka Allah akan turun tangan, memberi kekuatan kepada kita dan mengangkat kita menjadi seorang pemenang. Ya percaya katakan amin. Ya. Dari ujian iman, ada dua hal yang akan kita ketahui, yang harus kita pahami, yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ujian iman akan menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya percaya katakan amin. Ya, kuasa Tuhan tidak akan terjadi, mukjizat tidak akan terjadi ketika kamu di dalam comfort zone. Comfort zone akan membunuh iman kamu. Kamu leka, kamu santai karena comfort zone. Tanpa masalah, tanpa kesesakan hidup, kita tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Mukjizat Tuhan tidak akan terjadi. Yang sering terjadi ketika badai melanda hidup kita. Ya percaya katakan amin. Kita melihat bagaimana bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa, Allah menyatakan mukjizat yang melepaskan bangsa Israel dari perhambaan Mesir. Tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan terancung memimpin mereka, melepaskan kuasanya. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi ketika Sendrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam api, perapian yang membara dengan sangat dahsyat, ditambah oleh tujuh kali lipat sebelum mereka dibuang. Mukjizat terjadi, Tuhan menyatakan kuasanya. Begitu juga mukjizat terjadi, Tuhan menyatakan kuasanya ketika kita di dalam kesesakan. Ujian iman menjadikan kita semakin dewasa. Ya percaya katakan amin. Tuhan memakai setiap masalah ya yang terjadi, kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan kita untuk mendewasakan iman kita, membentuk kita menjadi bencana yang siap dipakai oleh Tuhan. Ya percaya katakan amin. 1 Korintus 13, Paulus berkata, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Ya. Sekarang aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Kita tidak menjadi kanak-kanak lagi. Ujian iman adalah kunci untuk pertumbuhan menuju kedewasaan iman dan mengalahkan semua masalah kehidupan yang kita alami, yang kita hadapi. Maka dengan itu jemaat Tuhan, seperti Paulus berdoa, saya berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Untuk apa? Sehingga imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah yang akan terjadi kepada kita jika kita lulus di dalam iman kita. Dan yang kedua, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita yaitu ujian kasih.
Yesus sendiri berkata, aku memberi perintah baru kepada kamu. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini adalah perintah, ini bukan pilihan. Perintah berarti harus kita lakukan. Tidak boleh bertolak dari. Sebab Allah adalah kasih. Maka semua orang yang mengaku diri adalah murid dan anak-anak Allah harus memiliki kasih dan harus lulus ujian mengasihi. Ya, kasih yang bagaimana? Kasih yang mau mengampuni, yang sanggup mengampuni, yang tidak malu untuk mengampuni. Banyak orang tidak mau mengampuni karena ego. Banyak orang yang tidak mau mengampuni karena malu aku lagi ente ku ngampun. Ya kesalah aku ngampun. Teliti ya ngampun, enggak aku minta ampun. Enggak aku minta ampun dia. Aku kalah. Ya kesalah aku kalah. Ngomong lagi, berbagai lagi alasan kita tidak dapat mengampuni. Kita sering kali terluka bukan dengan orang yang tidak kita kenali. Kita sering kali terluka bukan dengan orang yang berjauhan dengan kita. Kita sering kali terluka dengan orang yang sentiasa dekat, berada di samping kita, orang yang di samping kita. Kita terluka oleh teman-teman kita. Kita terluka oleh rakan kita, rakan tempat kerja kita. Kita terluka oleh ahli keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Kita terluka, kecewa dengan hal-hal yang tidak menyenang, sikap, tindakan dari orang lain, orang yang mengenal dengan kita. Ini yang membuatkan kita tidak dapat mengampuni. Ini yang membuat kita berdendam. Ini membuat kita benci. Kita tidak dapat mengampuni. Kita terluka karena di depan kita nampak baik, sangat baik. Alam hirup kita wae, makami kita wae, tanpa belakang kita. Nikam, perikam. Bamuang kita mana amat mulut manis amat, tambah belakang dia bakal keladi. Nyuruh kita yang melakap uliah, kak ngelabuh ke kita. Ngerjang kita, ngerjang pengerjang. Bamuang kita mana amat. Di depan kita madu, tapi di belakang kita racun yang ditabur. Gosip kita sana sini, fitnah kita sana sini, menjahatkan kita sana sini. Dan mungkin juga kita pernah menolong seseorang ketika dia di dalam kesusahan. Kita sanggup menolong, kita sanggup berkorban, tetapi tetap juga kita jahat di matanya. Jemaat Tuhan, meskipun begitu, untuk menjadi seorang pemenang, marilah jagalah hati kita agar tidak diracuni dengan akal kepahitan, dengan akal kebencian, dengan akal dendam, sehingga menghancurkan hidup Anda, hidup kita. Karena tiada untungnya, tiada artinya kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Biarlah Allah yang berurusan. Biarlah kasih Allah yang menguasai hati kita. Jika kasih Allah yang menguasai diri kita, maka terpancarlah kehidupan dari hati kita. Jagalah hati kita dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Yang percaya katakan amin. Maka oleh sebab itu, Yakobus mendorong kita, hendaklah kita sebagai jemaat Tuhan, saudara seiman, ya satu tubuh Kristus, kita harus saling mengaku dosa kita. Kita harus saling mendoakan. Yakobus mengingatkan kita,
Ya, agar kita sama-sama merendahkan diri, rendah hati. Ya ampun kakuai aku salah. Ampun kakuai aku ngaku aku salah. Bukannya kita bebandir kuang ngerem menderempung. Kita pedih hati majap di hati long lari ke diri. Ampun, saling mengaku dosa. Ini yang Tuhan kehendaki. Mendatang enggak ngambil uliah. Bila kamu melihat orang itu telah mengaku dosa, kamu berbuat suka sesuka hatinya. Jangan. Tidak baik begitu. Jangan berbuat sesuka hati bila melihat orang yang rendah hati memohon ampun kepadamu. Dan untuk terus tidak terluka, dia akan menjauhkan diri daripadamu. Berdoa. Kita harus mendoakan, mengaku dosa dan saling mendoakan. Untuk apa kita saling mengaku dosa? Untuk kita sembuh. Obat yang sangat mujarab, bukan obat dari Singapura, bukan obat dari Amerika. Besen yang terbaik, ya, bukan besen yang kita dicucuk di badan kita. Besen yang terbaik adalah obat yang terbaik mengaku dosa, baru kita sembuh. Ini. Bila kita sembuh, apa yang terjadi? Doa kita sangat besar kuasanya. Ini kunci menjadi seorang pemenang. Doa. Seterusnya, sentiasa sedia berbagi kepada yang memerlukan. Wow. Artinya rela berkorban untuk orang lain. Hidup tidak mementingkan diri sendiri. Ada satu kisah yang sangat menarik hati saya dan juga mendorong saya. Ya, di negara Cina ada seorang kakek, seorang bapak tua, Bai Peng Li. Setiap kita coba cari di Google tentang kisah hidupnya. Dia pekerjaannya ya hanyalah penarik beca, seorang yang miskin. Mencari makanan pun di tempat sampah, ya, untuk hidup di tempat sampah. Setiap hari dia menarik beca. Ya. Pekerjaan sebagai seorang penarik beca bukanlah tinggi, ya, hasilnya sedikit. Tetapi yang luar biasanya, meskipun dia seorang penarik beca yang miskin, dia berbagi lebih kurang $53,000 untuk anak-anak miskin. Dia menolong anak-anak miskin. Sebab hidup dia merasa hidup susah, hidup miskin. Dia tidak mau anak bangsanya juga hidup susah. Jadi dia membantu anak-anak miskin, menghulukan uang hasil, ya, pekerjaannya menarik beca digumpul, dibagi dengan anak miskin. 53.000. Wow. Kalah kita orang percaya, Allah. Kita orang percaya, oh bisa temuai kata minggu baru minciang kita ente nak minciang pupuk RM10 sikau. Kemayan jago kita ingat mereka RM10 kan mereka. Haji Bakir bin lebay kedekut dah. Ya. Orang yang sentiasa bersyukur pasti dapat memberi meskipun hidup dalam kesempitan. Yang percaya katakan amin. Ya. Tetapi orang yang tidak tahu bersyukur, tidak pandai bersyukur, pasti tidak akan dapat membagikan meskipun hidupnya di dalam kelimpahan. Saya melihat ini. Banyak yang orang yang diberkati berkelimpahan karena tidak pandai mengucap syukur. RM10 pun tidak dapat dibagi. Keikhlasan hati mau membantu orang lain tidak hanya didapat saat kita telah hidup bergelombangan berkat yang berkelimpahan. Ya. Meskipun kita hidup dalam keadaan susah, kesempitan, ya. Meskipun hanya itu yang ada pada kita, bila kita pandai mengucap syukur, seorang anak Tuhan yang sentiasa mengucap syukur, kita akan dapat membagi kepada orang lain. Kita menjadi orang yang murah hati. Ingatlah seperti firman Tuhan katakan,
Jika yang sedikit ada pada kita, kita tidak setia, kita tidak berbagi, apatah lagi bila kita memiliki banyak. Kita lebih sayang lagi. Angku lagi dan benda yang mayung lagi non mereka. Rak lagi pikai jari non. Tuhan Yesus mengajar kita. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kemurahan. Bukan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kikir, orang yang kedekut, karena mereka beroleh kemurahan. Tidak. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hati, senyum dengan lebar, karena kamu akan beroleh kemurahan dari Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, tulis amin. Komen amin. Jangan pastor lain, ya amin, amin, haleluya pastor, tetapi pastor sendiri panas sepi. Bukan maksud saya terluka, tidak. Tapi coba perhatikan, mengapa Anda tidak sambut pastor, tidak sambut gereja sendiri, tidak memberi dorongan kepada pastor Anda, tidak memberi dorongan pada gereja Anda. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka beroleh kebahagiaan. Ini merupakan aplikasi dari anak-anak Tuhan yang punya kemurahan hati. Dia akan selalu diberi kebahagiaan, kemurahan, karena janji-janji Tuhan. Kemurahan dari Tuhan akan tercurah di dalam kehidupannya. Maka sebab itu Tuhan Yesus sangat berharap, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa kita di surga murah hati, bukan kikir, bukan kedekut, bukan haji bakir bila kedekut. Jika kamu kikir, kedekut, haji, berarti kamu bukan anak Bapa di surga. Pastor, namu kami suntuk. Ni ialah mereka aja, jalai tangguh aja. Berarti jaga Tuhan. Kasih dan kemurahan hati bersatu, tidak terpisah. Kasih, kemurahan hati, kasih Allah, kemurahan hati Allah bersatu. Anak Allah yang murah hati dengan Bapa Allah bersatu, tidak terpisah. Jadi sebagai anak Allah, hendaklah kita mencerminkan kemurahan hati Bapa di dalam aspek kehidupan kita. Ya, percaya katakan amin. Ini bukan satu pilihan dalam kehidupan kita. Hal ini menjadi bagian terpenting dalam unsur kasih yang telah kita terima dari Bapa di surga. Ya. Karena itu, apa yang telah kita terima sebagai pemberian dari Allah tidak seharusnya membuat kita seorang yang mementingkan diri, seorang yang egois. Yang Allah kehendaki adalah kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah hidup berbagi secara sukarela, bukan kerana paksa. Jika kamu merasa dipaksa, jangan. Ya. Kemurahan hati merupakan salah satu sikap yang seharusnya menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Murah hati merupakan bagian dari perwujudan kasih yang nyata dari kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Jadilah orang yang sentiasa murah hati, yang ingin selalu berbagi. Amen. Dan yang seterusnya, masih lama lagi, ada 2 jam lagi. Saya harap kita setia. Ya, anak panas murid duduk. Oh. Rela berkorban untuk pelayanan Tuhan. Wow. Maaf tidak, ya. Saya lupa kasih font besar. Anak kecil rela berkorban menyerahkan berapa roti? 5 roti, 2 ikan kepada Yesus untuk pelayanan Yesus pada masa itu, untuk pelayanan Tuhan. Hanya itulah yang dia ada padanya. Dia sanggup berkorban, menyerahkan apa yang ada padanya. Ini sangat berharga bagi dia.
5 roti 2 ikan. Sepatutnya dia melarikan diri membawa 5 roti 2 ikan ini ke tempat lain. Atau sembunyi-sembunyi dia menyelinap di ribuan orang, dia lari ke tepi, lari ke hujung, agar dapat makan sendiri. Tetapi anak ini tidak seperti itu. Dia sanggup berkorban untuk pelayanan Tuhan, menyerahkannya ke dalam tangan Yesus. Seorang ibu janda juga, hanya 2 keping sajalah uang ada kepadanya, tetapi untuk pelayanan gereja Tuhan masa itu, ya, dia memberi 2 keping uang yang ada padanya, miliknya, ke tangguh persembahan. Biasanya orang yang punya uang yang banyak, gaji yang tinggi, yang besar, yang selalu memberi sedikit, sedikit, 2, 10, 2. Bahkan uang siling. Saya dulu terkejut bila tangguh dijalankan di satu tempat di gereja. Saya datang melayani di sana. Bila tangguh dijalankan, apa yang berbunyi? Ting, ting, ting. Bukan berarti mereka miskin. Mereka banyak duit. Tetapi setiap kali kebaktian, tangguh jalan, ting, ting, ting. Semua uang siling. Ada seorang bapak, dia simpan di plastik ubat, di sana lalu siling dia bagi setiap kali tangguh jalan. Tetapi untuk beli bir, ya, 5 krek, 10 krek, berpuluh krek pun dapat mampu. Tetapi untuk berkorban untuk pelayanan Tuhan, pastor kami itu orang Rinsa, pastor kami itu orang Bumai, kami itu orang Rumah Panjai, ini mulia. Ya, orang di Pandapen pakainya enggak. Ya. Mayu alasan. Betul, ibadah berkorban. Seminyak bagi ya ke memek aja. Saya sangat diberkati lewat pelayanan satu keluarga suami istri yang sentiasa berkorban untuk pelayanan Tuhan. Mereka bukanlah orang yang berada, bukan orang yang kaya, tetapi hati mereka benar-benar kaya. Mereka tidak miskin di dalam hati mereka. Mereka sanggup berkorban membantu pelayanan Tuhan. Ketika mereka mula kelompok, mereka yang suami istri yang beli kerusi, apa keperluan. Dan mereka tidak menganggap bahwa mereka lah orang yang penting, sebab mereka membeli semuanya peralatan gereja. Bila hamba Tuhan datang dari tempat jauh, dia beri tempat penginapan, ya, dia beri mereka makanan yang luar biasa. Begitulah mereka sampai sekarang sentiasa berkorban untuk pelayanan Tuhan. Wow. Di dalam Alkitab juga, ya, Raja Daud, dia sanggup berkorban untuk pelayanan Tuhan. Bila dia melihat, ya, rumah tempat dia tinggal, rumah yang terbaik, tetapi ya rumah Tuhan, tabut perjanjian Tuhan pada masa itu, ya, ada di bawah tenda-tenda. Lalu untuk membuat rumah Tuhan dia berkorban, dia menunjukkan contoh kepada rakyat yang dipimpin dia. Daud terlibat di dalam persiapan untuk membangun rumah Tuhan. Daud turut mempersembahkan, ya, hartanya, asetnya untuk membangun pelayanan Tuhan. Coba kita perhatikan apakah selama ini kita rela berkorban untuk pelayanan Tuhan, ataupun kita mengeluh, kita bersungut-sungut bila kita dituntut untuk berkorban pelayanan Tuhan. Jadi saya berdoa agar kerinduan dan semangat Daud yang sanggup berkorban juga, itu yang ada di dalam diri kami. Contohilah Daud, ya Tuhan, saya tinggal di rumah yang baik, tetapi bagaimana? Banyak orang tinggal di rumah yang baik, tetapi keadaan gereja sangat menyedihkan. Gereja tidak ada orang yang diam, seperti tidak ada penghuni. Gereja selalu nyawa-nyawa ikan. Gereja sentiasa dalam kekurangan. Ini yang menyedihkan. Jadi seharusnya kita seperti Daud sanggup berkorban untuk pelayanan Tuhan.
Pemenang ujian kasih adalah orang yang tetap mengasihi satu arah tanpa syarat. Tanpa syarat pada orang lain, tanpa syarat untuk pelayanan Tuhan. Entiti anak-anak Allah adalah kasih agape, dan lulus ujian kasih adalah syarat untuk menikmati hidup kekal. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita telah belajar. Ya. Belajar ujian yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Coba perhatikan diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita hidup menjadi orang yang menang, hidup berkemenangan, lulus dalam ujian iman, lulus dalam ujian kasih? Mari perhatikan diri kita. Anak-anak di sekolah yang belajar di sekolah, mereka juga harus menghadap ujian. Mengapa? Agar jika mereka lulus ujian, mereka dapat naik ke kelas yang lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan. Kita harus siap diproses, siap diajar, siap dididik, siap ditegur, siap dibentuk oleh Tuhan, siap diuji oleh Tuhan. Untuk apa? Agar kita lulus menjadi seorang pemenang, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya tutup dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus telah memberi contoh pada kita agar hidup menjadi seorang pemenang. Ini jemaat Tuhan dikasihi, pastikan kita lulus dalam setiap ujian iman dan ujian kasih yang sentiasa terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, agar kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan yang kita pelajari, seandainya kita gagal dan gagal lagi, ya, bukan berarti kita tidak ada harapan untuk menjadi seorang pemenang. Setelah kita menyelidiki diri sendiri, bagaimana kehidupan kita mengikut Tuhan selama ini. Seandainya kita menjadi orang yang kalah, hanya menang, ya, bagi dunia, mulailah bertobat. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan, ini aku, tolonglah aku, bantulah aku. Aku mengaku aku lemah, aku tidak berdaya. Aku seringkali gagal dalam ujian iman, seringkali gagal dalam ujian kasih. Roh Kudus yang ada di dalam dirimu akan memberi kekuatan, kemampuan yang hebat. Biarkan Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Biarkan hidupmu, ya, Roh Kudus yang hidup, bukan kamu lagi yang hidup. Kamu akan hidup berkemenangan. Bagi yang telah hidup berkemenangan, jangan berpuas hati. Jangan menjadi orang sombong karena hidup berkemenangan. Tetapi marilah sama merendahkan diri, menolong orang yang gagal, agar sama hidup berkemenangan. Jangan pernah rendah orang yang gagal. Tetapi marilah kita saling sama-sama mengangkat, saling sama-sama mendorong, saling sama-sama membantu, agar kita sama menjadi orang yang menang di dalam kehidupan sampai Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Terima kasih atas nasihat-Mu Bapa. Sungguh berarti firman-Mu bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya, yang sentiasa mengajak kami untuk hidup berkemenangan di dalam dunia yang sangat berat bagi kami. Di dalam dunia yang sentiasa ingin mengalahkan kami, kami pasti menjadi orang yang menang, karena kami di pihak yang menang. Jika Allah bersama kami, siapakah yang dapat melawan kami? Bangkitkan kami Tuhan. Bangkitkan kami agar roh kami sentiasa bernyala-nyala di dalam Engkau.
Bila sangkakala ditiup, kami akan diangkat bersama-samamu karena kami telah dimenangkan bagimu Bapa. Berkati setiap jemaatmu dimanapun mereka berada pada saat ini. Lawatilah mereka, sentuhlah mereka, beri mereka semangat, beri mereka penghiburan, beri mereka kekuatan yang daripadamu. Pimpinlah tangan mereka, iringilah langkah mereka agar sentiasa berada di jalur kebenaran-Mu Bapa. Berkati kesehatan setiap anak-anak-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa untuk Jimbul yang saat ini di hospital, untuk Jepri juga, untuk Cikgu Willy dan setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit pada malam pagi hari ini. Lawanlah mereka, pulihkanlah mereka oleh bilu-bilu-Mu, kuasa dan suci-Mu menyucikan mereka, memberi mereka kesembuhan. Yang berduka cita, Engkau hiburkan. Yang lemah, Engkau kuatkan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Terima kasih jemaat Tuhan. Kita kembali bersama pada minggu hadapan.